speak my word to them. Whom shall I send? I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will stand a feast for them. My hand will stay. Find the strength I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life for them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Listen, my Lord. I have heard you calling in the night. I will go, Lord, go if you lead me. I will put your people in my heart, in my heart. Here I am, Lord. Listen, my Lord. I will go, Lord. Here I Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur Tuhan mengundang kita untuk menyembahnya dan mengalaminya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk ibadah pada hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nas panggilan beribadah diambil dari Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Mari kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena rancangannya yang indah dalam hidup kita.
Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dengan tetap bangkit berdiri, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami meninggikan nama-Mu dan menyembah-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Engkau Tuhan yang adalah sumber dari segala sesuatu. Tidak ada yang seperti Engkau. Ya Tuhan, hati kami penuh dengan syukur karena Tuhan Yesus telah menebus kami. Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian, dan telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan penuh pengharapan. Dan kami mau terus hidup bagi-Mu dan mengikuti pimpinan Roh Kudus di dalam setiap langkah hidup kami.
Saat ini kami mau berdoa untuk Israel dan Palestina yang sedang mengalami konflik. Kami berdoa agar sungguh terjadi kedamaian di antara mereka. Kami berdoa untuk para pemimpin dan rakyat agar dapat bersatu. Kami juga mau berdoa untuk jemaat ICLA. Kami berdoa agar setiap jemaat boleh terus tekun berdoa, menjadi murid-Mu yang setia, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dan biarlah kehidupan setiap kami boleh memancarkan kasih Kristus dan menjadi terang dan garam dunia dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas, pasal 17, ayat 7 sampai dengan 10. Saya akan membaca bagian P dan jemaat akan membaca bagian J. Dan untuk ayat yang ke-10, ayat terakhir, kita akan membaca bersama-sama. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Bersama-sama, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita dan seluruh hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini, "Ku berikan hatiku." This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Inilah hasratku menjunjungmu, segenap hatiku menyembahmu. Semua yang ada dalamku memuji
Hidupku milikmu, di setiap nafasku, di saat ku ada. Jadilah kehendak-Mu. Marilah kita bersama jemaat di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Rajin kau ingatkan Injil, harta kau berbasis
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah, kita boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita berdoa, mohon pimpinan dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh membaca firman dan kami mau merenungkannya bersama. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan dan juga tolong setiap kami yang merenungkannya bersama-sama supaya kami semua boleh diberkati oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu apa kerjamu. Nats yang akan kita renungkan terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Karena waktu yang terbatas, maka saya akan membacakan hanya 2 ayat terlebih dahulu, yaitu ayat 9 dan ayat yang ke-10. 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, saudara, tema kita apa kerjamu? Suatu pertanyaan. Pertanyaan yang dilontarkan, yang ditanyakan oleh Tuhan sendiri kepada nabinya yang bernama Nabi Elia. Nah, saudara, kenapa Tuhan bertanya? Apakah Tuhan tidak tahu tentang keadaan nabinya, yaitu Elia? Kalau dia tahu, mengapa dia bertanya? Saudara, saya yakin bahwa Tuhan yang Maha Tahu tentu tahu meski tidak diberitahu. Tetapi kalau dia bertanya bukan karena dia tidak tahu, tetapi justru karena dia ingin orang yang ditanya itu menjadi tahu tentang kondisi dirinya sendiri. Atau menjadi sadar tentang keadaan kondisi dirinya sendiri. Hal seperti itu sering Tuhan lakukan. Kalau kita lihat di dalam kisah Adam dan Hawa yang tercatat di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, dengan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, dikatakan mata mereka terbuka dan mereka sadar bahwa mereka telanjang. Lalu mereka mengambil daun pohon ara untuk menutupi tubuhnya. Dan ketika mereka mendengar langkah Tuhan di dalam taman, mereka sembunyi di antara pohon-pohon. Dan Tuhan bertanya, di manakah engkau? Lalu Adam itu menjawab, ketika aku mendengar langkah Tuhan di dalam taman, aku menjadi takut karena aku telanjang. Tuhan bertanya, siapa yang memberitahukan engkau? Apakah engkau telah makan buah yang dilarang itu? Jadi saudara, dengan pertanyaan Tuhan itu sebenarnya Tuhan ingin Adam dan Hawa menjadi sadar bahwa telah terjadi suatu perubahan di dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Setelah mereka jatuh di dalam dosa, yaitu makan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka mereka menjadi takut, mereka menjadi malu, dan mereka tidak berani bertemu dengan Tuhan. Hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak akibat perbuatan dosa yang mereka lakukan. Nah, saudara, hal yang sama terjadi juga di dalam kisah Kain dan Habil. Mereka adalah anak daripada Adam dan Hawa. Kakak beradik ini, suatu hari mereka memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Kain memberikan hasil tanahnya kepada Tuhan, Habil memberikan anak sulung dari kambing dombanya kepada Tuhan. Ternyata Tuhan menerima persembahan Habil, tetapi Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Hati Kain menjadi panas dan dia mengajak Habil, adiknya, ke ladang, lalu di sana adiknya dibunuh. Lalu Tuhan bertanya kepada Kain, di manakah adikmu?
Lalu Kain menjawab, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Saudara, Tuhan tanya kepada Kain, di mana adikmu? Tentu saja dia tidak bisa menunjukkan adiknya di mana karena dia sudah bunuh adiknya itu. Jadi pertanyaan Tuhan itu membuat Kain itu sadar bahwa dia sudah meniadakan, dia sudah membunuh adiknya. Dan apa yang dia lakukan itu diketahui oleh Tuhan. Karena Tuhan katakan bahwa darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Jadi saudara, pertanyaan yang Tuhan ajukan kepada manusia bukan karena Tuhan tidak tahu, tetapi justru Tuhan ingin manusia yang ditanya oleh Tuhan itu menjadi tahu atau menjadi sadar tentang keadaannya. Demikian juga dengan kisah yang kita baca tadi, yaitu tentang Nabi Elia. Tuhan bertanya, apa kerjamu, Elia? Nah, saudara, ketika Tuhan menanyakan dia, apa yang Elia jawab? Dia katakan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi saudara, ketika Tuhan bertanya kepada Elia, apa kerjamu ketika saat itu Elia berada di dalam gua dan bermalam di situ? Elia tidak menjawab apa yang ditanya Tuhan, tapi dia menjawab apa yang pernah dia lakukan pada masa yang lalu. Dia katakan, aku telah bekerja atau aku pernah bekerja giat bagi Tuhan. Memang betul, saudara, sebelum ini Elia begitu giat melayani Tuhan. Dia begitu berani menghadapi Raja Ahab yang mempengaruhi rakyat Israel atau orang Israel untuk menyembah dewa Baal. Itulah sebabnya Elia itu menegur mereka dan ingin membawa mereka untuk kembali kepada Tuhan dengan begitu berani. Walaupun akibat tindakan yang dilakukan oleh Elia, pasti ada ancaman terhadap nyawanya, terhadap keselamatannya. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh Elia untuk sembunyi di tepi sungai Kerit, di seberang sungai Yordan. Dan Elia mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku akan mengirim burung-burung gagak untuk mengirimkan makanan yang dibutuhkan oleh Elia. Jadi setiap pagi, setiap petang, burung-burung itu datang untuk membawa daging dan roti bagi Elia. Jadi Elia begitu giat melayani Tuhan, walaupun dia menghadapi bahaya, Tuhan melindungi dia, Tuhan memberikan petunjuk kepada dia apa yang harus dia lakukan. Dan Tuhan juga menyediakan apa yang dia perlukan sehingga dia bisa tetap hidup. Nah, bukan hanya sampai di situ. Ketika air sungai Kerit itu menjadi kering, dan Tuhan juga menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat, bertemu dengan seorang janda yang miskin sebenarnya. Tapi Tuhan mau pakai dia untuk bisa memelihara kehidupan Elia. Jadi, selama beberapa tahun, janda ini diberkati Tuhan karena dia menyambut akan Nabi Tuhan. Maka tepung yang sedikit yang dia miliki dalam tempayan itu tidak pernah habis. Demikian juga minyak dalam buli-buli yang hanya sedikit itu tidak pernah habis selama bertahun-tahun. Saudara, dengan peristiwa-peristiwa itu, sebenarnya Tuhan sudah menyatakan kepada Elia, ketika Elia sungguh-sungguh giat bekerja bagi Tuhan, walaupun dia menghadapi bahaya, walaupun dia menghadapi ancaman, tapi Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan mencukupi. Bahkan peristiwa yang terakhir sebelum peristiwa ini, yaitu Elia dengan begitu berani menantang 450 orang Nabi Baal di atas Gunung Karmel. Mereka sama-sama membangun mezbah dan kemudian mereka sama-sama memotong seekor lembu untuk dipersembahkan. Dan nabi-nabi Baal tentu mempersembahkan korbannya itu kepada dewa Baal dan Elia mempersembahkan korban itu kepada Tuhan. Elia katakan, mari kita saksikan, kita buktikan
Allah atau Tuhan mana yang benar dan hidup. Elia memberikan kesempatan kepada Nabi Baal untuk mulainya terlebih dahulu. Dan mereka terus berseru-seru kepada Dewa Baal. Tetapi tidak ada sesuatu yang terjadi sampai petang. Tetapi ketika Elia tiba gilirannya, dan dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menurunkan api dari langit untuk membakar lembu itu. Oleh sebab itu terbukalah orang-orang Israel bahwa Tuhan Allah Yahweh, ada Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang patut mereka sembah. Itulah sebabnya Elia katakan, tangkap semua kan nabi-nabi Baal dan bunuh mereka sampai habis. Tidak ada seorang pun yang sisa. Nah saudara, jadi kita lihat bahwa Elia memang sebelumnya pada masa yang lalu pernah giat bekerja bagi Tuhan. Tetapi yang Tuhan tanyakan bukan dulu kamu berbuat apa. Tuhan tanyakan kepada Elia saat ini. Apa kerjamu Elia ketika engkau ada di dalam gua? Elia tidak bisa menjawab karena memang dia tidak melakukan sesuatu. Tapi dia bisa mengatakan, aku tidak melakukan sesuatu. Tapi dia tidak mengatakan itu. Tapi dia mengungkapkan apa yang pernah dia lakukan pada masa lalu. Lalu bagian terakhir dia juga mengatakan, hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dengan perkataan ini seolah-olah Elia itu sebenarnya sedang membela diri, mengatakan kepada Tuhan, ya aku di sini, aku tidak melakukan apa-apa, tetapi harus dimengerti karena hanya aku seorang diri yang masih hidup saat ini. Dan mereka itu, Raja Ahab dan istrinya Isabel, ingin mencabut nyawaku atau aku akan dibunuh oleh mereka. Itulah sebabnya aku sembunyi dan aku bermalam di gua ini. Dan aku tidak melakukan sesuatu apapun juga. Jadi kita melihat sebenarnya Elia itu tidak mau terbuka, jujur kepada Tuhan. Dan dia juga tidak berani mengungkapkan perasaan dia yang sebenarnya kepada Tuhan. Dia hanya mengatakan apa yang pernah dia lakukan dahulu, dan kenapa sekarang ini dia tidak melakukan apa-apa, karena dia sekarang hidup seorang diri, hanya dia sendiri, dan dia juga mendapatkan ancaman untuk dibunuh. Jadi saudara, itulah jawaban dari Elia. Tetapi sebenarnya kalau dia mau jujur, kita bisa tahu bahwa apa sebenarnya yang dirasakan oleh Elia. Mari kita membaca dari ayat yang pertama, pasal yang ke-19. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat yang ketiga, perhatikan. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Jadi jelas di sini sebenarnya apa sih yang dialami oleh Elia pada waktu itu? Elia dalam keadaan yang sangat ketakutan. Karena apa? Karena Isabel sudah menetapkan hatinya untuk membunuh akan Elia. Elia takut dia menyelamatkan nyawanya dan dia berlari meninggalkan tempat dirinya berada dan dia sembunyi di dalam gua. Namun sebelum dia sampai di gua, apa yang dia alami? Ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurunnya setelah bujangnya itu ditinggal, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar
Kemudian ia ingin mati. Perhatikan saudara, ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi perasaan Elia pada waktu itu bukan hanya dikuasai oleh rasa takut karena dia akan dibunuh. Tetapi dia juga mempunyai perasaan ingin mati. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dirinya tidak lebih baik daripada nenek moyangnya. Artinya dia merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Dengan kata lain dia merasa gagal. Dia tidak mencapai seperti apa yang dia inginkan. Itulah sebabnya dia kecewa dengan hidupnya dan dia pikir dia lebih baik mati. Dan dia berkata kepada Tuhan, cukup itu. Ambillah nyawaku. Sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi saudara, perasaan yang pertama yang dialami atau yang dimiliki oleh Elia, rasa takut yang mencekam. Yang kedua, perasaan gagal. Tidak bisa seperti nenek moyang. Sehingga dia kecewa terhadap dirinya sendiri. Dan dia rasa dan dia ingin lebih baik mati saja. Nah saudara, bukan hanya sampai di sana, di dalam jawaban yang dikatakan oleh Elia kepada Tuhan juga kita tahu bahwa apa yang dia rasakan di bagian akhir kita lihat dia katakan hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Jadi dia merasa hanya dia seorang diri, tidak ada lagi teman, tidak ada lagi rekan, tidak ada lagi orang yang bisa menolong, dia dalam keadaan kesendirian. Jadi saudara, memang keadaan Elia waktu itu betul-betul dikuasai oleh perasaan-perasaan yang negatif. Perasaan takut yang mencekam, perasaan gagal tidak berhasil, kecewa pada dirinya sendiri sampai dia ingin mati. Dan juga perasaan bahwa dia hanya seorang diri, tidak ada teman, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang menolong. Jadi kesendirian yang dialami oleh Nabi Elia. Nah saudara, perasaan-perasaan negatif ini jikalau mencekam kita, itu akan membuat kita menjadi seorang yang lumpuh, seorang yang lemah, seorang yang tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan juga kita mungkin tidak ingin berbuat apa-apa. Itulah yang dialami oleh Elia. Saudara, ada satu gambaran, yaitu kita tahu tentang dua jenis binatang, yaitu singa dan rusa. Dia katakan bahwa rusa itu punya kemampuan untuk berlari cepat sekali, yaitu 90 km per jam. Dan singa itu bisa berlari 58 km per jam. Jadi seharusnya jikalau satu hari seekor rusa bertemu dengan singa yang ingin memangsa dia, harusnya dia lari dengan cepat dan dia punya kemampuan itu untuk berlari dan menyelamatkan dirinya. Karena bagaimanapun juga singa itu tidak akan bisa mencapai kecepatan seperti yang dimiliki oleh rusa. Jadi dengan kata lain harusnya rusa itu mampu menyelamatkan diri dan dia tidak menjadi mangsa singa. Tetapi apa yang terjadi dikatakan ketika rusa itu berlari dengan kencang dan dia mulai menengok ke belakang melihat singa yang tubuhnya jauh lebih besar dan dia mulai ragu dan dia berpikir dia pasti akan kalah. Karena apa? Karena singa itu lebih besar, lebih kuat. Tapi dia lupa bahwa dia punya kemampuan untuk berlari jauh lebih cepat daripada singa. Yang dia fokus yaitu melihat bahwa tubuh singa yang besar, yang kuat, dan dia pasti akan diterkam. Dengan pikiran yang negatif itu, maka dia kehilangan kekuatan. Dia tidak lagi bisa lari maksimal. Dan dia selalu menengok, terikat ke belakang, melihat akan singa yang mengejar dia. Akhirnya dia betul-betul menjadi mangsa dari singa. Saudara, ilustrasi ini menggambarkan bahwa jikalau kita terus dikuasai oleh perasaan-perasaan negatif, walaupun sebenarnya di dalam diri kita ada sesuatu positif, ada sesuatu kekuatan, tetapi semuanya itu menjadi lemah.
Karena apa? Karena kita dibelenggu, kita dikuasai oleh perasaan-perasaan negatif itu. Nah, itulah sebabnya ketika Tuhan bertanya kepada Elia, sebenarnya Tuhan ingin supaya Elia itu menjadi tahu bahwa sebenarnya engkau boleh terbuka karena Tuhan tahu tentang keadaan dirinya. Tuhan bertanya bukan Tuhan tidak tahu, tapi justru karena Tuhan tahu, Tuhan bertanya kepada Elia, apa kerjamu? Nah, saudara, Tuhan ingin Elia tahu bahwa Tuhan tahu apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia kerjakan saat itu. Yaitu sedang sembunyi dari Isabel yang ingin membunuh dia. Nah, harusnya dia mengerti seperti Daud. Daud dia katakan kepada Tuhan, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Daud tahu bahwa Allah itu maha tahu, ya, mengenal dia, tahu apa yang sedang ia lakukan. Bahkan Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Ya. Lalu Daud juga mengatakan, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklum. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Jadi kita lihat bahwa Daud punya pengertian bahwa Allah sungguh-sungguh tahu tentang dirinya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, dan bahkan perkataan yang dia ingin ucapkan, belum ucapkan saja, Tuhan sudah tahu. Jadi Tuhan ingin supaya Elia tahu bahwa Tuhan sebenarnya mengerti, tahu tentang keadaannya, tahu tentang perasaannya, tahu tentang kondisinya. Itu yang Tuhan ingin supaya Elia tahu. Yang kedua, Tuhan ingin supaya Elia tahu bahwa Tuhan bukan hanya tahu, tapi juga Tuhan hadir. Ayat yang ke-11 dari pasal 19 tadi, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Tuhan tidak ingin Elia itu terus berada di dalam gua. Tuhan ingin dia keluar dan berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Maka dikatakan, Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Nah, Tuhan ingin supaya Elia tahu bahwa Tuhan hadir. Tetapi bagaimana Tuhan hadir? Di dalam pengalaman-pengalaman yang lalu, pengalaman Elia yang lalu, kalau Tuhan hadir itu pasti ada tanda-tanda yang spektakuler, yang luar biasa, ya, seperti api yang turun dari langit. Ketika dia berdoa, langit mencurahkan hujan yang lebat setelah 3,5 tahun tidak turun hujan atau tidak ada embun. Dan ketika dia berdoa, Tuhan hadir dan Tuhan membangkitkan anak laki-laki dari janda Sarfat yang mati. Dan Elia menyaksikan dan mengalami bagaimana Tuhan hadir dalam hidupnya, hadir dalam pelayanannya, dan kehadiran Tuhan itu begitu luar biasa, spektakuler. Nah, kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel seringkali dilukiskan dengan tanda-tanda yang luar biasa. Ya, seperti di sini dikatakan ada angin besar yang kuat yang bisa membelah gunung dan memecahkan bukit batu. Kita nggak bisa bayangkan ya betapa luar biasanya angin besar itu. Tetapi dikatakan tidak ada Tuhan di situ. Lalu datanglah gempa, tetapi juga tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Mari kita lanjutkan. Ayat berikutnya dikatakan, dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Jadi kita lihat tanda-tanda yang ajaib, yang luar biasa itu tidak menunjukkan bahwa Tuhan hadir pada waktu itu. Tetapi sesudah api itu datang bunyi angin sepoi-sepoi basah.
Segera sesudah Elia mendengarnya, dia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Karena dia tahu Tuhan hadir. Jadi saudara, Tuhan ingin mengajarkan Elia bahwa kehadiran Tuhan itu tidak selalu dibarengi dengan hal-hal spektakuler yang terjadi. Kadang-kadang Tuhan datang dengan caranya yang khusus kepada kita. Tidak selalu harus sesuatu yang luar biasa. Di sini Tuhan datang menghampiri Elia dengan lembut seperti angin sepoi-sepoi basah yang memberikan kesegaran kepada Elia. Bahkan sebenarnya ketika kita tidak merasakan Tuhan hadir, Tuhan juga hadir. Karena apa? Tuhan sendiri mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan kita adalah Tuhan Immanuel, Tuhan yang selalu hadir di dalam hidup kita. Entah kita merasakannya atau tidak, tapi Dia selalu hadir bersama dengan kita. Itulah sebabnya Tuhan ingin Elia tahu bahwa Tuhan bukan hanya tahu, tetapi Tuhan juga hadir di dalam kehidupan Elia saat itu. Dan yang ketiga, Tuhan juga ingin Elia tahu bahwa Tuhan punya rencana di dalam hidupnya. Ayat yang ke-15, Tuhan berkata kepada Elia, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Jadi Tuhan ingin supaya Elia itu kembali ke tempat asalnya, dan ada tugas. Tuhan sudah merencanakan satu tugas yang agung, tugas yang mulia, tugas yang penting, yaitu mengurapi Hazael menjadi raja Aram. Jadi saudara, kalau Elia tadinya merasa dirinya gagal, tidak sebaik nenek moyangnya, bahkan dia frustrasi dan dia ingin mati, lebih baik mati saja. Banyak orang merasa begitu ya, daripada gagal, malu, lebih baik mati saja. Dan itu yang dimiliki oleh Elia, perasaan negatif yang dimiliki oleh Elia. Tetapi Tuhan katakan, oh no, Tuhan percaya kepada Elia. Tuhan punya rencana di dalam hidup Elia. Tuhan masih mau pakai Elia. Oleh sebab itu Elia harus kembali untuk mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Bukan hanya satu raja yang akan diurapi oleh Elia, tapi juga dikatakan juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Jadi ada dua orang raja yang harus diurapi oleh Elia, raja Aram dan juga raja Israel. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Rencana yang Tuhan berikan, yang Tuhan rancangkan di dalam hidup nabinya, yaitu Elia. Bukankah Tuhan masih memberikan dia kepercayaan untuk bisa melayani Tuhan? Bahkan di sini dikatakan dia juga harus mengurapi akan Elisa, ya, menjadi nabi menggantikan Elia. Jadi saudara, masih ada tugas yang Tuhan percayakan kepada Elia. Dia tidak boleh dikuasai oleh perasaan-perasaan negatif dan berdiam diri, sembunyi di dalam gua. Tuhan ingin dia keluar, berdiri, dan mengalami Tuhan. Nah, saudara, kita lihat ayat yang ke-17 dikatakan, maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Artinya ketiga orang ini akan diurapi oleh Elia, dan mereka akan dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan begitu sempurna, barang siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Barang siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Nah, ketiga orang ini adalah orang-orang yang diurapi oleh Elia di dalam rencana Tuhan, dalam hidup dan pelayanan Elia. Jadi, Tuhan ingin Elia tahu bahwa Tuhan tahu pergumulannya, keadaannya, perasaannya,
tapi Tuhan hadir. Tuhan hadir dan Tuhan juga mempunyai rencana di dalam hidup Elia. Dan rencananya itu begitu sempurna dan pasti berhasil dan tidak akan gagal. Dan yang keempat, Tuhan juga menyediakan apa yang dibutuhkan oleh Elia. Elia merasa bahwa hanya dia seorang diri yang hidup. Tetapi Tuhan berkata kepada Elia, aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Bayangkan, di dalam pikiran Elia, hanya dia satu orang saja yang hidup. Tetapi Tuhan katakan, no, tidak. Aku meninggalkan 7.000. Coba 1:7.000 di Israel. Orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan yang bisa menjadi sahabat dia, menjadi rekan dia, yang bersama-sama melayani Tuhan bersama dengan Elia. Jadi ketika Elia itu merasa tidak ada sahabat, tidak ada rekan kerja, tidak ada orang yang sama dengan dia, mendukung dia, atau sama-sama melayani Tuhan. Tuhan katakan, no, tidak. Tuhan sudah menyediakan 7.000 orang di Israel untuk bersama dengan Elia. Jadi saudara, kita saat ini masih dihantui oleh COVID-19. Mungkin di Amerika sudah mulai lega sedikit, tapi kita lihat di negara-negara lain banyak terjadi lonjakan-lonjak dan varian yang lebih mengerikan. Oleh sebab itu, banyak orang di dalam keadaan yang takut saat ini. Apalagi setelah kita mengalami pandemik lebih dari 1 tahun. Begitu banyak orang dikuasai, dikungkung oleh perasaan-perasaan negatif. Banyak di antara kita yang mengalami rasa takut, ya, seperti Elia. Banyak di antara kita yang mengalami merasa gagal. Ya, kalau kita takut, mungkin kita takut kehilangan pekerjaan karena banyak perusahaan yang bangkrut. Ya, kita takut karena kita takut tertular. Kita takut kalau kita sakit karena usia kita sudah lanjut. Dan itu sangat beresiko sekali. Dan kita punya banyak, ada 1001 hal yang bisa membuat kita takut dalam masa pandemik ini. Dan kita juga seringkali merasa gagal. Karena apa? Karena mungkin kita tidak lagi bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga kita. Kalau dulu mungkin income kita, penghasilan kita bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena pandemi kita tidak bisa bekerja full atau kita kehilangan pekerjaan, kita merasa gagal menjadi seorang yang bertanggung jawab atas keluarga. Banyak ibu-ibu, banyak orang tua yang merasa gagal untuk mendampingi anak-anaknya untuk belajar online. Karena belajar online itu tidak mudah. Anak-anak itu sulit untuk konsentrasi dan mereka tidak bisa fokus. Jadi banyak orang tua juga merasa gagal. Bagaimana ya caranya bisa menolong anak saya bisa belajar dengan baik? Saudara, banyak orang merasa gagal di dalam usaha yang dia coba. Baru dia rintis, tetapi karena pandemik dia tidak bisa melanjutkan. Dia merasa gagal. Jadi saudara, perasaan-perasaan negatif seperti itu sering menghantui kita. Termasuk banyak orang juga merasa kesendirian. Banyak orang-orang yang lanjut usia sudah diwanti-wanti, dilarang oleh anak, menantu, dan cucu tidak boleh keluar rumah. Itu sangat bahaya. Kalau perlu apa-apa, beritahu kami akan sediakan. Jadi orang tua itu pasti juga tahu bahwa maksud dari anak, menantu, dan cucu itu baik untuk kesehatan, untuk keselamatan dia. Tapi lama-lama dia merasa kesendirian, tinggal di rumah, sepi. Kalau dulu paling tidak 1 minggu sekali bisa ke gereja bertemu dengan saudara seiman, bisa kumpul dengan teman-teman, sekali-kali makan di restoran, akan makan di mall. Tapi sekarang semuanya itu tidak bisa dilakukan. Walaupun dulu punya banyak teman, sekarang mereka hidup sendiri di rumah. Jadi saudara, perasaan-perasaan negatif seperti itu sering menghantui kita, sehingga kita lumpuh, sepertinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ingat,
Tadi ilustrasi yang saya berikan tentang singa dan rusa. Ya, rusa itu punya potensi yang besar, yang lebih daripada singa. Kita orang Kristen juga punya potensi yang besar, yang lebih daripada orang dunia. Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 13, dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saudara, kita punya Tuhan. Dan Paulus di dalam pengalaman hidupnya sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan yang mengalami begitu banyak masalah, begitu banyak penderitaan. Dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saudara, kita punya keunggulan dibandingkan orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Harusnya kita bisa lepas, kita bisa menang karena kita punya Tuhan. Harusnya kita seperti rusa, walaupun kita dikejar oleh singa, tetapi kita bisa lepas, kita bisa selamat karena kita punya potensi yang lebih. Potensi itu datangnya dari Tuhan. Nah, itulah sebabnya Paulus mengatakan, dalam keadaan apapun juga, kita harus tetap berdiri teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu. Artinya giat bekerjanya itu bukan sewaktu-waktu, ya. Menurut mood, kalau good mood kita rajin, kalau bad mood kita stop gitu. Tidak, tapi giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi saudara, keunggulan orang percaya bahwa kita punya Tuhan. Betul, sebagai manusia kita kadang-kadang punya perasaan-perasaan negatif, tapi jangan biarkan perasaan negatif itu mengekang kita, mengikat kita, menjadikan kita lumpuh, ya. Kita takut, kita tidak pernah berani untuk melakukan sesuatu. Kita takut gagal. Daripada gagal, lebih baik saya tidak mencobanya. Kita takut sendiri. Banyak hal yang membuat kita takut. Ketakutan-ketakutan itu membuat kita tidak berbuat apa-apa, membuat kita itu lemah, dan membuat kita tidak berdaya. Tapi ingat bahwa kita punya keunggulan seperti rusa. Kita punya Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Tadi Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada Elia. Ya. Apakah kita saat ini merasa takut, kita merasa gagal, kita merasa tersendiri? Ingatlah, Tuhan menyatakan dirinya kepada Elia. Tuhan bertanya, bukan Tuhan tidak tahu. Tapi Tuhan ingin Elia itu mengerti bahwa Tuhan tahu betul kondisi dirinya. Bukan hanya Tuhan tahu, tapi Tuhan mau hadir di dalam kehidupan Elia. Bahkan Tuhan merencanakan rencana yang begitu agung dan mau memakai hidup Elia untuk melakukan rencana Tuhan. Dan untuk semuanya itu Tuhan juga menyediakan 7.000 orang yang tidak pernah menyembah Baal untuk menjadi sahabat, untuk menjadi rekan, untuk bisa sama-sama bersama dengan Elia beribadah dan melayani Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan memampukan Elia. Itulah sebabnya Tuhan katakan, kembali ke jalanmu dan lakukan apa yang aku perintahkan, karena engkau mampu melakukan hal itu. Nah saudara, jangan biarkan perasaan negatif, ketakutan, perasaan gagal, tidak mampu, perasaan tersendiri, tidak ada dukungan, itu menguasai diri kita sehingga kita menjadi orang Kristen yang berdiam diri, yang sembunyi, yang tidak melakukan apa-apa. Ingat selalu, Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan hadir dalam hidup kita, Dia punya rencana yang agung dalam hidup kita, dan Dia pasti menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan hidup kita akan berguna. Bukan hanya untuk keluarga, untuk gereja, untuk teman-teman, di tempat kerja kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Tolong kami bukan hanya mendengar, tapi kami boleh mengerti, mengingat, dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita terus memberi yang terbaik untuk melayani Tuhan, supaya hidup kita berarti di dalam Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Dengar seruannya, beri terbaikmu, rendah atau tinggi, Dia melihat kerja semampumu, tak menuntut, tak perlu dipuji, Dia yang tahu. Hari kan berlalu dengan pesat, bekerjalah cepat, Dia akan uji. Tatkala Ia datang, damai senang, ada pahala sedang menunggu. Semua kerja diberkatinya, Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Bapak Ibu Saudara, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita dapat memberikan persembahan dengan 3 cara. Kita bisa transfer via Zelle, atau memberikan cek dan dibawakan ke pastori gereja, atau menyisihkan dibawakan pada waktu kebaktian sudah normal kembali. Mari kita bangkit berdiri, dan mari kita berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk segala berkat-Mu yang telah dicurahkan dalam hidup kami. Kami mau hitung berkat-Mu dan ingat akan kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mempersembahkan persembahan kami kepada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan pakai persembahan ini untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kebaktian telah selesai, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Bapak Ibu, saya terus mau mendorong kita untuk tetap ikut di dalam persekutuan dan juga kebaktian yang ada, seperti kebaktian doa sore, care group, ataupun Sempetra.
kita terus saling mendoakan dan juga saling menguatkan di dalam Tuhan agar kita boleh terus bertumbuh. Saudara, nanti sore pengurus akan mengadakan meeting bulanan. Dan saya mengajak kita semua untuk terus mendukung pengurus dan hamba Tuhan di dalam doa saudara. Doakan untuk setiap keputusan dan juga rencana gereja ke depan di dalam tangan Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara warta pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. The timeless same, earth and heaven will pass away. It's not a dream, God will make all things new that day. Gone is the curse from which I stumbled and fell. Evil is banished to eternal hell. No more night, no more pain, no more tears, never crying again. Praises to sound is the praises to Christ our King. Slowly the names from the book are read. I know the King, there is no need to dread. Prepared for me, where I can live with my Savior.